Live kurang berapa menit lagi? Kata Pak Yus udah lebih, C. Kurang 3 menit, Om Yus. Belum mulai. Belum dong. 1 menit lagi. 1 menit itu di mana? Iya, 1 menit lagi. Berarti tambahin dulu. Ada 9 juta.
Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, keluarga Philadelphia Family yang terkasih dan semua umat Tuhan dan juga seluruh rakyat atau kita sebangsa dan setanah air di Indonesia ya tentunya. Saudara sebangsa dan setanah air yang berada di seluruh Indonesia yang kali ini join live Instagram dari Abah Daniel untuk ya saudaranya saudara Instagram ya untuk live Facebook hari ini, malam hari ini, karena ada situasi yang begitu tidak mengenakan di bangsa Indonesia, tetapi biarlah pada saat malam hari ini kita benar-benar mau mempraktekkan bahwa perjumpaan kita itu tidak terbatas karena suatu tempat ya, tetapi kita bisa bertemu dan kita bisa sama-sama menyembah Tuhan, bertemu dengan Tuhan melalui live streaming ini. Gitu. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Mari semuanya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita siapkan dulu hati kita, pikiran kita yang mungkin masih rebahan atau masih disambi-sambi nih. Yuk, kita sekarang mau datang kepada Tuhan dengan kondisi yang terbatas, tetapi biarlah kuasa Tuhan tidak terbatas buat kita. Amin. Amin. Ya, hari ini, malam hari ini yang tampil di Instagram, di Facebook ini cuma berdua ya, saya dan Abah Daniel. Tetapi di sini ada beberapa rekan-rekan yang nanti sama-sama akan mendukung, bersetia melalui live streaming ini. Baik, saudaraku yang terkasih, mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami punya Tuhan yang baik, yang luar biasa, yang senantiasa menolong kami, memberkati kami. Bahkan dalam kondisi situasi yang tidak menentu seperti ini Tuhan, kami sungguh boleh senantiasa merasakan penyertaan, perlindungan daripadamu di dalam setiap kehidupan kami. Sampai saat ini kalau Tuhan izinkan kami boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu. Biarlah melalui peristiwa ini Tuhan, kami boleh semakin mendekat kepadamu, kami boleh semakin merasakan dan mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi, sehingga kami boleh melakukan dan menjadikan hidup ini sebagai kesempatan bagi kami, untuk kami boleh semakin melayani Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, walaupun kami tidak berjumpa secara langsung, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang omnipresent, yang ada, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Untuk itu biarlah pada saat malam hari ini kami mau beribadah bersama melalui live streaming ini. Kami percaya ketika kami boleh bersatu hati Tuhan, maka Tuhan ada dan Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau angkat satu pujian, Yesus padamu ku berseru. Kau pegang tanganku dan
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Benar Tuhan, inilah pengakuan iman kami bahwa dimanapun kami berada saat hari ini, malam hari ini Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas, dan kami sungguh meyakini Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di dalam setiap hidup kami. Kami sudah menyembah-Mu, memuji Engkau. Saatnya bagi kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan mengurapi hamba-Mu yang akan memberikan hikmat dan kekuatan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, waktu yang berharga ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Baik, Philadelphia family yang dikasihi Tuhan dan seluruh saksikan di streaming dari Facebook saya ya. Pada malam hari ini kita ada bersedia secara online oleh karena keadaan yang ada yang Tuhan izinkan pada hari ini. Ya, kita ingin belajar kembali bagaimana apa yang Tuhan katakan di dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Demikian juga menyikapi himbauan pemerintah untuk kita berada di rumah, untuk kita bisa menjaga jarak dengan yang lainnya, untuk kita bisa menikmati keberadaan dengan keluarga yang ada. Mari kita menyikapinya ini dengan kita belajar merenungkan firman yang hari ini, ayat ini begitu populer, khususnya satu pasal itu ya, pasal 91 dari kitab Mazmur begitu populernya. Tetapi seringkali kita tidak bisa memaknai, hanya cukup menghafal, sehingga ayat itu kemudian hanya sekedar menjadi mantra, seolah-olah bahwa dengan ayat itu berkuasa. Tuhan itu tanpa kita menyebutkannya pun Dia adalah Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang merindukan kita, bukan hanya dari pihak Tuhan, tetapi bagaimana kita menyikapi kemahakuasaan Tuhan itu. Sebagaimana ketika Musa tetap bertanya kepada Allah, siapakah namamu? Allah tidak memberikan nama-namanya, tetapi kemudian orang-orang yang menikmati Tuhan itulah yang kemudian mampu memberi nama-nama sesuai dengan pengalaman pribadinya. Demikian juga hari-hari ini kita ingin belajar bersama-sama apa yang kita bisa nikmati kalau kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita merenungkan kembali dari Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara, tidak setiap orang yang mampu berkata, tempat Tuhan, tempat perlindunganku, Tuhan kubu pertahananku, Tuhan itu Allahku yang kupercaya. Kita mungkin bisa ngomong, tetapi tidak bisa menikmati dari berkat Tuhan yang melindungi, Tuhan yang
kubu pertahanan. Kenapa? Karena ada syarat di dalam ayat yang pertama, adalah syaratnya bahwa dia adalah harus orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, untuk itu hari ini saya ingin kita sama-sama kembali membuka tentang bagaimana kita menyikapi dari ayat yang pertama ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia yang akan berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan Allahku yang kupercaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, khususnya kita belajar bersama-sama ini, kenapa? Karena di dalam kehidupan ini selalu ada pemantik untuk kita mengalami ketakutan di dalam hidup. Pemantik untuk kita bisa khawatir, pemantik untuk kita was-was, pemantik untuk kita bisa jauh dari kasih Tuhan. Kenapa? Saudara, hari ini kita melihat bahwa kita punya keadaan yang sama di seluruh Indonesia, bahkan di ratusan negara di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ketakutan kita menjadi ketakutan seluruh dunia sebenarnya. Tapi permasalahannya di sini, perhatikan, apa yang membuat, bukankah kita sudah mendengar firman, kita sudah tahu firman, kita sudah bisa menikmati firman, kenapa ada takut? Saudara perhatikan, blow up untuk media-media yang ada tentang apa yang terjadi hari-hari ini membuat kita khawatir. Bukan hanya khawatir tentang penyakitnya, wabahnya, virusnya, tetapi khawatir tentang dampak yang didapatkan ketika kemudian semua kita harus ada di dalam rumah, ketika semua kita harus tidak bekerja, ketika kita semua harus fokus kepada yang terjadi sehingga kita lupa fokus kepada Tuhan. Nah, untuk itulah maka kita mau belajar hari ini. Perhatikan di sini. Sementara perasaan ketakutan itu tidak akan pernah kita usir begitu saja pergi. Seperti orang mengusir ayam, mengusir kambing, mengusir binatang, ayo suruh pergi, tidak bisa. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, perasaan ketakutan tidak begitu. Justru dengan ketakutan itulah maka orang memicu untuk ingin tahu. Ingin tahu lalu kemudian belajar. Nah, keinginan tahuan ini sekarang malah dipicu dengan banyaknya orang yang berlomba-lomba mengupload berita yang belum tentu benar, sehingga kemudian menambah ketakutan, menambah kekhawatiran. Besok bagaimana, besok bagaimana. Saya berpikir ini kita mesti harus berulang kembali ini supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, sehingga menikmati kuasa Mazmur 91 ayat 1 bukan hanya sekedar untuk kita bisa menerimanya saja, menghafal saja, tetapi kita bisa menikmatinya. Nah, perhatikan dari contohnya, berapa kali sih kita tentang penerbangan, satu contoh. Satu kali pesawat terbang itu jatuh, maka melupakan keberhasilan. Ada trauma gara-gara satu kali di dalam hidup ini. Demikian juga pertolongan Tuhan yang luar biasa. Seringkali katakan coba hitung berkat Tuhan, coba hitung kebaikan Tuhan, tidak akan bisa yang menghitungnya. Tapi seringkali gara-gara satu persoalan yang terjadi hari ini, kita lupa bahwa kita ini punya Tuhan yang lebih besar kuasanya, punya Allah yang lebih hebat kuasanya, punya Allah yang mengatur kehidupan ini. Nah, untuk itu saudara dikasih dalam Tuhan, jangan biarkan rasa takut itu menguasai kita. Kita tidak perlu mengkonsumsi ketakutan yang berlebihan sehingga kemudian mengalahkan sukacita yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan bahwa kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka sukacita yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Perhatikan di sini, kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka sukacita yang melampaui segala akal itu akan memenuhi damai, sejahtera dan sukacita, akan memenuhi hati dan pikiran kita. Perhatikan di sini, sekarang kita percaya Roh Kudus, tapi apakah ada sukacita? Apakah ada damai sejahtera? Kalau tidak ada, kita perlu introspeksi hari ini. Nah, saudara perhatikan di sini, kita mau belajar hari ini, apakah yang kita renungkan setiap hari? Saatnya untuk kita memeriksa, untuk kita belajar diet kita, diet mental kita, menu diet mental kita. Apakah yang kita renungkan setiap hari? Berita apa yang kita dengar setiap hari? Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, lewat telinga kita? Sebab firman Tuhan satu katakan bahwa firman Tuhan, ketika kita menikmati firman Tuhan, bahwa iman itu akan timbul. Sebab iman timbul oleh karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, kita akan belajar dengan satu kata di sini. Perhatikan di situ. Di dalam firman-Nya di sini kan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang pertama, perhatikan, kita akan belajar tentang tempat berdiam. Hari ini kita diminta oleh pemerintah untuk berdiam. Berdiam yang seperti apa?
Firman Tuhan berkata di sini, Ibrani 1 ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, Dia dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kata duduk di sini bukan hanya sekedar duduk sebenarnya, sebab kata duduk menggunakan kata yasab yang berarti bermakna berdiam, menetap atau tinggal. Ternyata duduk bukannya seperti saya sekarang duduk di kursi, tetapi duduk dalam pengertian bukannya 1 menit, 2 menit, tetapi berdiam, beryasab di situ. Beryasab itu artinya jadi pertama-tama perhatikan, Tuhan ingin supaya kita ini berdiam sehingga kita dapat menikmati perlindungannya. Pemerintah menyuruh kita untuk tinggal di rumah, bukan hanya duduk-duduk, tetapi berdiam dalam lindungan yang maha tinggi. Lalu kemudian bermalam dalam naungan yang maha kuasa, berdiam di dalam lindungan. Saudara perhatikan, kalau kita melihat flashback kembali ke perjalanan umat Tuhan dari Mesir, mereka bukan orang yang baik-baik kok, mereka bukan orang yang tanpa dosa, mereka banyak dosa. Tapi kenapa mereka dilindungi? Karena mereka selalu ada di bawah lindungan tiang dan tiang api kalau pada malam hari. Sementara mereka ada di sana di bawah lindungan itu, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu menyentuh mereka kecuali mereka berdosa terhadap Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih, itulah makanya berdiam. Perlindungan, damai, sejahtera, kasih dan berkat-berkat lain akan mengalir di dalam hidup kita manakala kita berdiam di tempat perlindungan. Perlindungan, berdiam di tempat perlindungan. Di mana perlindungannya tadi katakan? Berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Bapak Ibu perhatikan, bukan karena kita tidak pernah berdosa, sekali lagi, karena Yesus telah menjadi korban persembahan terakhir atau persembahan terakhir, sehingga tugas imam yang semestinya tiap sore mempersembahkan korban, setahun sekali memercikan darah anak domba di tutup peti syahadat, tutup peti perjanjian. Seperti itu, tapi begitu Yesus mengorbankan dirinya, maka dia berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus dikorbankan, tidak ada lagi. Kalau dulu setahun sekali memercikan, sementara di dalam peti itu ada tiga barang yang melambangkan pemberontakan manusia. Jadi setiap itu harus diperbaharui. Tetapi begitu Yesus menjadi korban yang terakhir dan dia katakan tetelestai, Allah bukan lihat lagi kesalahannya, Allah bukan lihat dosanya, karena tidak ada yang sempurna. Tuhan katakan semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu adalah maut, tapi kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Nah kasih karunia oleh karena Yesus mati di kayu salib itulah, ketika dia berbicara tetelestai, maka semua orang yang kita imani kita ada di dalam Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika kita berlindung di bawah naungan yang maha tinggi. Itulah makanya hari ini kita bisa beryasab, hari ini kita bisa duduk dalam lindungan yang maha tinggi, tempat perlindungan yang aman, tempat perlindungan yang damai, oleh karena darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kenapa? Karena Yesus telah menunaikan tugasnya itulah, maka kita masuk ke dalam hadirat El Elyon, hadirat Elyon yang maha tinggi. Elyon yang maha tinggi, kita berlindung di balik bayang-bayang yang maha kuasa. Shaddai dalam bahasa Ibrani-nya, Elyon dan Shaddai. Kenapa? Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin. Hari ini sehebat apapun kita tidak bisa. Itulah makanya kita takut. Mau jabat tangan takut, mau ini takut, mau ini takut. Kenapa? Karena dianggap jangan-jangan orang kalau tiba-tiba jabat tangan sekarang tidak, orang berpikir kita penyebar virusnya. Jika semua jadi pada takut sekarang, saling mencurigai, pakai masker, ngobrol ini nggak boleh, jaga jarak, ya kan? Gandengan saja tulisan jaga jarak tetap aja berbahaya. Sudah perhatikan di sini, jaga jarak, ya benar mau kayak gandengan. Apalagi hari ini katakan social distance-nya diperketat, ya berarti bukan jauh diperketat, berarti semakin rekatnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, bagaimana dengan kata Tuhan, perhatikan di sini, karena dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa menghadapi tantangan yang ada, maka berdiam dirilah di hadapan Tuhan, di hadirat Allah, di bawah bayang-bayang El Shaddai, di hadirat El Elyon, maka semua kesulitan
Siapa yang bisa mengatasinya? Tuhan. Hari ini maka ketika pemerintah untuk kita berdiam, maka kita hari ini melakukan persedia gabungan ibadah bersama-sama. Kami ada di sini, semua yang di rumah mendengarkan. Ayo kita belajar berdiam merenungkan firman Tuhan, supaya pertolongan Tuhan datang atas kita, datang atas bangsa kita. Kenapa? Karena kalau berkata bahwa kalau bangsa ini berbalik, merendahkan diri, berbicara tentang bangsa, bukan berbicara tentang Indonesia saja, tapi berbicara tentang setiap pribadi anak bangsa berdiam di hadapan Allah. Yang kedua, tempat perlindungan itu sebenarnya ada di dalam Kristus. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, Nuh itu bukan orang baik-baik juga, tapi di sebangsanya pada waktu itu bukan sempurna maksud saya, tapi Tuhan memilih Nuh yang hidupnya berkenan di hadapan Allah, yang selalu mengikuti kehendak Tuhan meskipun manusia kan kita tidak bisa. Oh dia berdosa, dia tidak, gak bisa seorang. Kami hanya Allah yang tahu tentang hati seseorang. Tapi yang kita tahu di sini adalah tempat perlindungan yang maha tinggi ternyata adalah tempat di mana kita ada di dalam Tuhan. Saudara mau berlindung di rumah yang seperti apa? Kita tidak tahu sekarang gereja disterilkan, tempat ibadah dimanapun disterilkan, besok ada penyemprotan jalan disterilkan. Bisa saja kita bertemunya pada saat beli bakso, bisa saja kita dapatnya di sini. Kita di rumah sudah aman-aman, naik sepeda sedikit kepleset. Ada saudara tiba-tiba naik pohon jambu, turun jatuh kepleset. Hanya kepleset bisa akhirnya otaknya kena. Sepele saja. Kenapa? Karena memang kita ini tidak berdaya sebenarnya tanpa Tuhan. Bapak Ibu perhatikan di sini. Pada waktu kita percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, dan kita lahir baru, sekali lagi, bukan hanya menerima, tapi lahir baru, Bapa Surgawi akan memandang kita di dalam Tuhan. Bukan memandang hebatnya kita, tapi sebenarnya memandang karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat kisah Nuh, meskipun dia bukan orang yang sempurna, tetapi Tuhan memandangnya sebagai orang yang benar. Kenapa? Karena iman di dalam Tuhan. Dia membuat bahtera yang belum tahu apa yang akan terjadi, kapan tidak disebutkan. Itulah makanya Nuh membuat bahtera yang mungkin panjangnya sekitar selapang sepak bola itu, kurang lebih 120 tahun, karena memang tidak ada yang bantu. Orang tidak mungkin, kenapa? Di tempat yang gak mungkin banjir, yang jarang ada hujan, Nuh berbicara tentang seperti itu. Nah, bahtera tidak memiliki jendela, dia hanya ada di atasnya ada jendelanya. Perhatikan di sini, di sampingnya tidak ada, di bagian dekat atapnya saja yang ada jendela. Kenapa? Prinsip ini hendak disampaikan kepada kita oleh Tuhan, bahwa ingin kita memusatkan perhatian kepada Tuhan saja, tidak kepada kegelapan. Bayangkan kalau di samping kiri kanannya ada jendela, ketika ada badai, ketika ada topan, binatang yang ada di dalam bahtera itu pasti dia akan kaget, dia akan ketakutan, dia akan ngamuk. Maka di situ dia tidak bisa melihat badai. Berapa banyak orang jatuh karena dia lebih fokus kepada badai. Berapa banyak orang tidak berdaya karena fokus kepada kelemahan. Berapa banyak orang tidak mampu bangkit, move on. Kenapa? Karena dia bukan melihat kepada persoalannya. Itulah makanya ketika Petrus berjalan di atas air, waktu dia fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan. Tapi waktu dia tidak fokus lagi, mulai lalai, mulai membuka hati, membuka telinganya, dia mulai tenggelam. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kesadaran akan kebenaran di dalam Kristus itulah yang membuat bahwa kita ini bisa aman. Kata firman Tuhan di sini, inilah yang Allah mau, bukan tanpa masalah sebenarnya, tetapi dia tetap ada di jalan masalah. Kalau tetap ada di dalam Tuhan, hadir dalam hadiratnya, Nuh pasti kena goncangan, tapi masih ada di dalam bahtera. Maka dia jatuh, tapi di dalam bahtera itu ada di dalam kasih karunia. So kata Tuhan, meskipun dia jatuh, tidak akan tergeletak. So ada tangan Tuhan yang kehidupannya. Kata firman Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Ini bukan berarti kita tanpa masalah, bukan arti sama dengan hyper grace, bukan kita membuat bahwa hidup kita serampangan, tidak. Bapak Ibu perhatikan di sini, ketika menyadari bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, sebenarnya kita punya tanggung jawab untuk menghormati Tuhan dengan gaya hidup kita, dengan cara hidup kita. Kenapa? Karena itu berarti kita ada di dalam Tuhan. Kata Tuhan, kamu ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Orang bicara saya beriman tapi hidupnya tanpa perubahan, nonsen. Karena ketika ada di dalam Tuhan, Tuhan bukan merubah penampilan fisik lebih dulu, tapi Tuhan merubah hatinya. Sehingga dengan hati yang berubah, maka gaya hidup dan cara hidupnya juga akan berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kesadaran akan kebenaran dalam Kristuslah yang menghasilkan hidup yang benar. Perhatikan kata Tuhan, orang yang ada di dalam Tuhan, dia sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Karena kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Ibadah itu begitu penting. Makanya saya tidak berani melarang orang untuk beribadah. Menghadap yang ketiga, menghargai tempat perlindungan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal yang mengusir musuh dengan di depanmu dan berfirman, punahkanlah. Perhatikan, ada lengan-lengan kekal yang menopang. Hari ini menakutkan, hari-hari ini semua berbicara tentang ketakutan. Kita lupa ada tangan-tangan yang kekal yang menopang kehidupan kita. Saudara perhatikan, pandanglah kepada Tuhan. Masalah kita memang besar mungkin persoalan ini, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Dia Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia Elyon, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kita berlindung di bawahnya. Kita kemudian ada di bawah naungan El Shaddai. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghargai posisi kita di dalam Kristus, tempat perlindungan yang mendapatkan penjagaan, perlindungan dan kasih Bapa, maka sesuatu yang dahsyat itu akan terjadi di dalam hati kita, lalu kemudian terjadi di dalam lingkungan kehidupan kita. Berubah hatinya, maka berubah yang di luarnya, membuat kita aman, membuat kita terlindung, membuat kita terjaga, maka hati kita akan tenang dan tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran dan juga ketakutan. Saudara perhatikan di sini, tempat perlindungan yang maha tinggi bukan lokasi geografis di sini, tetapi tempat perlindungan yang maha tinggi adalah keintiman spiritualitas kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan berbicara tempat yang terlindung, bangunan yang megah yang membuat lindungi kita, aman, tetapi kedekatan kita dengan Tuhanlah yang membuat kita damai, yang membuat kita aman, yang membuat hadirat itu turun dan kuasa Allah dinyatakan. Yang terakhir adalah bagaimana kita berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya, perhatikan di sini, kamu beroleh damai sejahtera. Dalam aku, dalam dunia ini kamu menderita sepenganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sering sekali kita tidak memegang, seringkali tidak memegang dan menyatakan kelepasan dari Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Yang keluar dari mulut kita keluhan, yang keluar dari pikiran kita rasa takut. Apa yang kita masukkan lewat pikiran, lewat telinga, masuk ke dalam hati, itu yang kemudian akan keluar. So kata Tuhan apa? Yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Maka jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Berpegang kepada firman. Firman yang berkuasa. Ketika berhadapan dengan masalah dan persoalan, seringkali kita tidak memegang firman Tuhan dan menyatakan kelepasannya. Tetapi pada saat kita berpegang kepada firman Tuhan, saudara perhatikan di sini, iblis sangat takut. Kenapa? Bahwa firman itu akan berakar di dalam hidup kita. Iblis sangat takut ketika terus kita dengar, bukan detikkom, bukan ini yang kita dengar, tapi firman yang kita dengar, supaya firman itu berakar. Dan kalau firman itu berakar, maka kita akan menjadi pribadi yang kokoh, yang tangguh, yang betul-betul mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita akan berjalan lebih jauh dalam perlindungan total Tuhan Yesus Kristus, dalam perlindungan total Elyon, El Shaddai, yang benar-benar sanggup melindungi dan menaungi hidup kita. Perhatikan dalam kitab Ayub juga dikatakan, mari kita belajar untuk mendirikan iman di dalam janjinya dan bukan di atas pengalaman kita. Ada orang bangga dengan pengalamannya begini, tapi ternyata gagal juga. Kenapa? Karena di balik pengalaman itu sebenarnya ada kuasa. Seharusnya andalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin sering mengingat perlindungan Tuhan, semakin bertumbuh pula kita pada perlindungannya. Saat hidup kita di masa yang penuh bahaya hari-hari ini, Tuhan yang Maha Kuasa lah yang akan menjaga
kehidupan kita. Bagaimana caranya? Beryasyablah di dalam perlindungan yang maha tinggi, beryasyabnya kemudian dalam naungan yang maha kuasa, Elyon, El Shaddai. Kalau kita begitu ada di dalamnya, maka kita akan berkata kepada Tuhan, Allahku tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Tuhan memberkati. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah renungan kebenaran firman Tuhan ini semakin membuat kita memiliki kekuatan, bukan membuat kita takut, tetapi firman Tuhan ini semakin menguatkan kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Amin. Saya percaya pasti ada amin dimanapun saudara berada ya. Baik, saudara yang terkasih, keluarga Philadelphia yang terkasih, firman Tuhan mungkin singkat disampaikan mengingat keterbatasan waktu live streaming, tapi biarlah pada saat malam hari ini kita akan bersaat teduh sejenak, kita akan merenungkan bahwa kita memiliki Allah El Shaddai, Allah Elyon yang merupakan pelindung dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau merasakan jamahan Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat malam hari ini. Biarlah sebelum kami nanti selanjutnya akan beraktivitas atau kami akan melanjutkan dengan doa keluarga bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami mau angkat pujian. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya Yesus. Zaman sekarang berjagalah. Imani pujian ini katakan, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggempakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Amin Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggempakan, Datang berlindunglah di hadapan dalam sabda dan imani pujian ini. Sekali lagi berlindung di dalam sabda berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia selalu menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Pada Yesus, berseru pada Yesus, lawan setiap umat berserah pada Yesus, hari ini mendengar percayalah Dia selalu merenungkan firman ini. menolong. Bukan hanya diam di rumah, bukan hanya diam di satu tempat Berseru dan merasa aman di pada sini, Yesus, tapi benar-benar berdiam berserah berdiam di dalam pada naungan Elyon, di dalam lindungan Shaddai, kedamaian Tuhan yang
Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita angkat hati kita, satukan hati kita. Kita mau mengimani doa orang benar. Kalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ketika kita bersehati berdoa, Tuhan hadir dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Ini bergabung bersama dengan pendoa-pendoa di seluruh dunia. Tuhan, kami datang kepadamu. Hari ini kami berdoa bagi bangsa kami, bagi dunia yang ada Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu tidak ada sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa Tuhan mengizinkannya. Kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan punya rencana semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Allah ingin menunjukkan bagaimana betapa kuasanya. Seringkali kami lupa Tuhan, kami sombong, kami angkuh, kami tak kabur Tuhan. Hari ini kami datang bersama dengan seluruh umat Indonesia ini khususnya merendahkan diri. Berkati bangsa kami, lawat bangsa kami, lawat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Khususnya di dalam menghadapi musibah Tuhan COVID-19 ini, yang Allah izinkan hari ini Tuhan. Di balik musibah ini kami tahu Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan karya-Mu yang besar. Untuk itu Tuhan berkati setiap orang yang hari ini Tuhan berjuang, baik yang mengalami, menikmati yang Tuhan izinkan terkena virusnya, maupun yang merawatnya Tuhan. Tuhan kuduskan, lawat mereka Yesus. Kami tahu Engkau Allah Jehovah Rafa, Engkaulah sumber penyembuhnya. Engkaulah yang akan memberikan tangan-tangan kekal yang menopang kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan jamah oleh kuasa darah-Mu, yang merawat Tuhan lindungi oleh kuasa darah-Mu. Berkati Tuhan pemimpin kami, keamanan-keamanan yang ada di dalam negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang hari ini mendengar, menyaksikan acara ini Tuhan. Jadilah Engkau pusat dalam kehidupan mereka, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita Allah yang melampaui segala akal hadir di dalam hidup mereka, hidup kami semua. Sehingga dari situlah kami memiliki iman. Dan ketika iman itu tumbuh Tuhan, kami punya kepastian bahwa ucapan perkataan kami yang berkuasa, yang mampu mengalahkan setiap ketakutan. Sehingga kuasa-Mu dinyatakan, mujizat pun dinyatakan di dalam keluarga rumah tangga kami. Hidup kami boleh diberkati untuk menjadi berkat hari-hari ini Tuhan. Berkat damai sejahtera. Terima kasih buat seluruh Philadelphia family Tuhan, Kau memberkatinya hari ini. Terima kasih Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu, bubuhkan Tuhan kuasa darah-Mu di jenang dan di ambang pintu rumah anak-anak-Mu, sehingga tulah ini tidak akan pernah terjadi. Malaikat maut akan melewatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua. Kami yang hadir hari ini, kami mohon kuasa perlindungan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur malam hari ini, dan kami akan akhiri semua ini dengan penuh ucapan syukur. Kiranya kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Baik, demikian Philadelphia Family perjumpaan kita dalam live streaming ibadah persetia tanggal 24 Maret 2020. Saya percaya kita semua semakin dikuatkan, amin. Amin. Tetap jaga kesehatan, stay safe, and di rumah saja ya. Jangan lupa, karena virus corona tidak terasa, kita sudah sebentar lagi akan masuk ke dalam masa Paskah. Sudah persiapkan dirimu untuk menerima ibadah Paskah? Mengingat kembali bagaimana perjuangan Tuhan, karyanya yang luar biasa, karena pengorbanannya di kayu salib sehingga kita memiliki iman dan pengharapan. Baik, demikian perjumpaan kita. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe semuanya. God bless you all. Amin.